Oke, sekali lagi prediksi semuanya sama ya. Setiap orang berhak mengemukakan prediksi mereka masing-masing. Berhak believe ataupun disbelieve terhadap sesuatu. Ada yang bilang, saya tidak percaya prediksi Anda. Nah, kalau dilihat-lihat sih dia baru komen di satu video guys. Artinya dia adalah pendatang baru yang tidak melihat win rate dan rating-rating dari analisa selama ini dan juga keakuratannya. Oke, nah ini aku kasih report untuk bulan berapa nih? Nah, ini report bulan Oktober kemarin, September sorry. Nah, jadi ada sekitar berapa itu? 33 sinyal dari 30 hari ya. Ada satu harian dua, ada yang kadang satu, ada yang nggak ada sama sekali. Dan lossnya itu cuma 4. Ya, lossnya itu cuma 4 yang benar-benar stop loss out of the prediction gitu. Kenapa? Ya waktu itu yang di sini ya, ingat banget waktu pom-pom ini ya. Nah, pom-pom yang di sini ini ya. Ini udah digambar sedemikian rupa kapan waktunya ngedam gitu kan. Dikasih malah terbang yang mengakibatkan stop loss dulu. Ya, selain itu karena ini kan kenakalan bandar yang udah jelas kalian bisa lihat bentukan RSI-nya aja kayak gini guys. Nah, kayak gini nih. Ya. Nah, stock headingnya juga kayak gini nih. Nah, ini kan udah nggak masuk akal gitu. Ya, tidak berdistribusi secara normal. Jadi it's okay lah loss. Bukan karena kesalahan aku nggak bisa analisa, tapi karena memang bandarnya yang nakal, ya kan? Nah, sebenarnya bandar itu tahu sama pola, dia tuh peka gitu. Pola mau naik mau turun dia tahu pam atau dam gitu guys, ya. Nah, kalau kayak gini, bandarnya nggak mungkin ngedam kalau misalnya patternnya udah berdistribusi di support memantul dan kemudian dia ingin overbought. Dia udah oversold dan kemudian udah mulai muncul bull diff kecil untuk time frame di sininya 4 jam ya. Dan kalau kalian tahu, time frame 4 jam itu adalah standarisasi analisa time frame jangka singkat maupun jangka menengah. Ya beda sama 1 jam. Kalau 1 jam khusus memang untuk jangka pendek dan scalping jangka sangat cepat. Ya, kalau 1 jam itu dipadukan sama 15 menit biasanya. Tapi kalau 4 jam itu dipadukan sama 1 hari yang sangat biasanya analisanya berjangka atau berkepanjangan. Nah, ada yang bilang tidak percaya sama win rate di sini. It's okay, nggak masalah. Tidak menuntut siapapun percaya. Ada juga yang bilang malah buat panik. Kok panik? Artinya Anda sangkut banyak ya. Anda belanja kan? Pasti ya. Kalau Anda tidak belanja, Anda tidak mungkin takut. Kenapa? Ya karena market udah jelas bearish year, Anda belanja sama aja. Artinya Anda udah tahu jurang, Anda terjun, ya kan? Kayak gitu analoginya gitu. Tapi it's okay, nggak masalah bagi siapapun yang belanja, itu hak mereka dan uang mereka juga. Tapi di sini aku cuman mengedepankan plan aku untuk menyelamatkan beberapa orang dan banyak waktu itu. Ya nanti kita review lagi ya beberapa orang yang berhasil selamat. Di suatu video waktu itu pernah aku bikin videonya dan di situ banyak orang yang komen makasih. Nah, biar ada bukti lah kan. Karena biasanya kan selama ini buktinya menghujat ya kan. Buktinya tuh kayak bilang lah ini halusinasi dan segala macam. Kita lihat beberapa orang yang berhasil selamat karena itu adalah bukti nyata dan tidak dibuat-buat, oke? Nah, jadi plan hari ini tetap sama. Di hari Minggu ini ya kita masih melihat Bitcoin akan naik dulu ya. Nggak tahu sampai TP atau enggak, it's okay, nggak masalah. Yang penting satu, ya besok bisa jadi sore sampai malam kejadian dam lagi ya, ataupun ya hari ini Bitcoin berhasil naik sampai 19,5 terus terjatuh ya, bisa jadi nggak, bisa jadi karena kalau kita lihat indikator ini tuh baru mau mulai dan bull diff-nya juga ya masih kecil guys ya, masih kecil bull diff-nya di sini. Jadi it's okay untuk masih dalam tahap ngocok atau tahap sideways yang apa ya kita bilangnya, sideways yang masih meraba-raba di market gitu kan. Karena hari Minggu biasanya weekend liburan gitu kan, kita melihat divergen yang belum terlalu ekstrim atau pergerakan Bitcoin yang belum terlalu belum terlalu volatile gitu ya. Wajar itu di weekend, itu sangat wajar karena setiap Sabtu udah pasti jatahnya sideways, naik atau turun yang penting sideways gitu ya. Nah tapi yang jelas untuk selama ini ya kita harus mengedepankan beberapa prediksi yang mengatakan kalau Bitcoin tidak hanya short term tapi juga long termnya ya. Long term sudah jelas ya kemana kita, dan kita bakal menyaksikan kapan Bitcoin pergi ke 15.000 ataupun 13.000 atau mungkin 11.000, dan the worst case-nya kita bakal bertemu di Bitcoin 9.000. Kena atau enggak di 9.000 jangan terlalu berharap, tapi 15.000, 13.000 dan 11.000 wajib kita harapkan. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.